Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran Seni Musik Seni Budayanya SMKN 7 Bandung. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yang kemarin. Kemarin kita dimana kita membahas yaitu tentang seni musik Nusantara. Nah, setelah kita kemarin membahas seni musik Nusantara, kalian bisa keliling-keliling Indonesia sedikit ya, bisa mengetahui seni budaya di setiap pulau atau daerah-daerah di Nusantara. Nah itu ya. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari seni musik. Di mana unsur-unsur seni musik ini sebenarnya sudah Bapak berikan ya materinya semester kemarin ya, dalam bentuk modul di PowerPoint di Classroom ya. Sekarang Bapak akan membahas unsur-unsur musik yang lebih mendetail gitu ya. Jadi di mana kalian tidak hanya mengetahui apa sih itu unsur musik, tapi kalian juga setidaknya akan bisa memainkan bahkan ya. Kalau menyanyikan kan sudah kemarin tugas-tugasnya menyanyikan. Setidaknya kalian mengetahui cara memainkan yang namanya seni musik. Nah, main apa? Main alat musik misalnya ya, contohnya ya. Nah, yang pertama, Bapak ingatkan lagi ya, sambil dibuka modulnya yang kemarin, unsur-unsur yang ada dalam seni musik. Oke, bisa sambil dibaca ya, atau kalian boleh catat lagi kalau belum dicatat. Yang pertama ada apa aja sih unsur-unsur dari seni musik itu? Yang satu ada ritme, siapa lagi? Ada melodi, ada nada, dan ada harmoni. Itu 4 unsur seni musik yang paling penting yang ada di seni musik. Nah, yang pertama adalah ritme. Oke, Bapak akan membahas dulu apa itu ritme. Boleh dicatat ya. Ritme itu adalah nilai ketukan yang berbunyi atau panjang pendeknya satu buah bunyi sehingga menjadi alunan bunyi yang berbentuk dan beraturan. Contohnya kayak gimana sih? Kita sering melihat kan ya, yang memainkan alat musik dari botol. Nah, itu dia memainkan ritme, berarti bentuk ketukan, pukulan. Tam ta ta tam ta ta tam. Nah, itu adalah bentuk ritme. Itu yang ke satu, ritme. Terus yang kedua ada nada. Nada itu apa sih? Nada itu adalah elemen musik yang memiliki kadar bunyi tinggi atau rendahnya gitu ya. Kayak gimana? Ya kan bunyi itu pasti ada yang rendah dan ada yang tinggi. Rendah, tinggi, rendah, tinggi. Biasa saja. Nah itu kadar bunyi tinggi rendahnya. Tapi mempunyai satuan bunyi frekuensi tertentu gitu ya. Jadi terbentuklah sebuah nada. Misalnya seperti ini kan. Misalnya bunyinya. Itu kan berarti ada frekuensi yang dari rendah menuju ke tinggi. Nah, itu adalah nada ya. Yang ketiga ada melodi. Nah, ini dia melodi. Melodi ini satuan yang paling penting dalam musik ya. Khususnya sebuah lagu gitu. Apa sih yang dimaksud dengan melodi? Nada yang dibunyikan secara satu per satu sesuai bentuk ritme atau iramanya gitu. Jadi melodi ini adalah hubungan antara ritme dan nada gitu. Jadi nada yang dimainkan secara ritme jadilah sebuah melodi. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, itu kan berarti satu buah nada yang dimainkan. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Satu-satu kan dibunyikannya. Dan yang keempat adalah harmoni. Apa sih itu harmoni? Harmoni ini adalah susunan dua atau lebih ya nada yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan sehingga membentuk sebuah keselarasan bunyi. Selaras itu berarti kan serasi gitu ya bunyinya. Nah, contohnya kayak gini ya kalau harmoni. Nah, ini bunyi yang harmoni ya. Kalau nggak harmoni kan aneh biasanya. Nah, ini bunyinya bersamaan.
tapi suaranya tidak harmonis. Kenapa? Karena dalam membentuk sebuah harmoni itu pasti ada aturan nada yang dimainkan. Jadi nggak sembarangan nada apa saja yang dibunyikan secara bersama. Jadi bisa ditentukan gitu ya nadanya. Berapa, 2 nada, 3 nada, 5 nada, terserah itu ya. Kayak gini jadinya. Itu adalah sebuah harmoni. Nah, itu semua 4 aspek tadi yang terdapat dalam unsur seni musik. Jadi 4 itu pasti ada dalam sebuah lagu gitu ya. Itu ya, Bapak ulas sedikit tadi 4 unsur dari seni musik. Oke. Yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana sih kalian cara menyanyikan sebuah melodi gitu ya, atau memainkan sebuah melodi. Mungkin sebelumnya Bapak pernah ngasih tugas sama kalian, yaitu menyanyikan dari sebuah partitur not angka, betul kan ya? Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan membaca melodi dari partitur notasi balok. Nah, gimana sih notasi balok tuh? Susah nggak sih kan belajar notasi balok? Kata orang sih katanya susah, tapi kita coba ya. Tidak susah kok belajar notasi itu. Belajar itu tidak ada yang susah kalau kita mau mempelajarinya. Kenapa notasi balok? Ya, seperti yang Bapak jelaskan, dalam seni musik ada sebuah catatan yang disebut dengan partitur atau catatan untuk karya seni musik. Jadi selain direkam, musik itu bisa ditulis sebenarnya, sama seperti sastra gitu ya, ditulis dalam bentuk catatan, yang itu partitur kalau di musik ya. Ada notasi angka dan ada notasi balok. Nah, notasi balok ini yang adalah notasi yang umum dipakai di dunia gitu ya, untuk memainkan alat musik atau menyanyikan musik gitu ya. Seni musik itu pasti menggunakan notasi untuk karya-karyanya yang ditulis. Nah, sama seperti halnya bahasa lah ya. Bahasa juga kan, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional kan di dunia. Sama musik juga, partitur not balok itu menjadi acuan umum untuk menulis sebuah karya seni musik gitu. Nah, yang pertama, sebelum kita ke partitur itu, kita harus tahu dulu ya, dalam seni musik itu ada 2 jenis tangga nada. Waktu itu juga pernah ada di modulnya ya. Yang ke satu ada tangga nada diatonis dan nada pentatonis. Yang seperti apa sih diatonis? Nah, tangga nada diatonis ini adalah sebuah tangga nada yang sudah menjadi tadi standar dunia. Diatonis itu terdiri dari 7 buah nada. Diatonis, 7 nada. Yang bunyinya, kalian dari SD juga sudah pernah mempelajari ya. Bunyinya dari do sampai do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. Do lagi gitu ya. Contoh. Itu adalah bunyi diatonis ya. Yang kedua ada pentatonis. Pentatonis ini biasanya nada yang digunakan untuk lagu-lagu atau karya-karya seni musik daerah ya, khususnya Jawa Barat, misalnya Jawa. Nah, kemarin di Nusantara berarti kan ya, bunyinya yang seperti de, mi, na, ti, le, ada 5. Itu diatonis dan pentatonis, jadi ada berbeda ya. Nah, untuk partitur not balok ini sendiri, hanya bisa digunakan untuk tangga nada diatonis barat gitu ya. Nah, kalau pentatonis Sunda itu menggunakan notasi angka, hanya menggunakan notasi angka. Nah itu tadi ya, itu tadi adalah
tangga nada diatonis dan pentatonis. Ya, tolong dicatat. Nah, selanjutnya nada diatonis. Nada tuh seperti apa sih? Nada itu ditulis dengan huruf, ya. Jadi bukan yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu disebut itu adalah sol, mi, sa, si. Jadi beda nada dan solmisasi. Solmisasi itu penyebutan dari sebuah nada. Solmisasi adalah penyebutan dari sebuah nada berbentuk huruf, ya. Dari huruf C, D, E, F, G, A, B. Nah, itu 7 buah nada. Dicatat ya. Nah, bunyinya yang tadi. Oke, nah sekarang Bapak akan mengenalkan lambang-lambang not balok, ya. Mungkin di modul yang kemarin juga ada. Bisa kalian lihat. Yang pertama, Bapak akan perlihatkan. Ini contohnya. Ini nada C, nada D, nada E, nada F, nada G, nada A, nada B, C, D, E, F, G lagi, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari notasinya, terlihat bahwa dari do, kalau do-nya dimulai dari C, ya, kita dasarnya do dimulai dari C. Bahwa do itu di sini dan do tingginya posisinya beda tidak? Beda, menjadi di atas. Berarti ini menandakan bahwa nada diatonis itu berbentuk tangga nada yang bunyinya semakin tinggi, ya. Dari rendah semakin tinggi. Ya, seperti yang tadi Bapak mainkan ya di piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, semakin tinggi. Nah, itu tadi ya. Do kita mulai dari nada C. Bisa nggak sih nada do itu dimulai dari D, dari E? Bisa, ya. Itu nanti ada perhitungan khususnya. Jadi untuk dasarnya itu tangga nada yang mutlak, yang dasar itu ada do sama dengan C. Jadi do-nya dimulai dari nada C. Nah, itu ya. Nah, ini lambangnya. Ini yang disebut dengan partitur. Partitur, not balok. Nah, yang dasar yang harus kalian ketahui dari not balok itu, yang pertama terdapat 5 buah garis, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah garis. Terus di sini ada lambang. Ini namanya treble clef. Ya, ini namanya treble clef. Atau bisa disebut dengan kunci G. Jadi beda ya, kunci sama nada beda. Ini namanya treble clef atau kunci G. Nah, ini bentuk-bentuk notasinya, ya. Boleh kalian baca di modul atau Bapak kasih tahu lagi ya. Jadi untuk notasi itu ada berbagai bentuk, ya. Yang bentuknya seperti ini. Nah, yang ini adalah notasi penuh namanya, ya. Nilai itu nilai bunyinya, ya. Nilai bunyinya 4 ketuk. Seperti apa misalnya, ya? Jadi kalau 4 ketuk itu penuh, panjangnya 4 ketuk. Jadi do. Jadi bunyinya 4 ketuk. Kalau yang ini nada not setengah, bunyinya 2 ketuk. Jadi bunyinya panjangnya 2 ketuk. Do. Cuman 2 ketuk. Nah, yang ini not 1/4. Ditulis, ya, kalau belum ditulis. Not 1/4. Bunyinya 1 ketuk. Jadi setiap 1 ketuk bunyi. Do, 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 do. Nah, yang selanjutnya ini adalah not 1/8. Bunyinya gimana? Setengah ketuk. Setengah ketuk gimana ya? Berarti. Jadi dalam 1 ketuk itu terdapat bawah dan ke atas. Kalau kita menghitung 1, 2, 3. Jadi 1 ketuk bisa bunyinya ada 2. Jadi misalnya gini. Do, 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 do. Nah, itu bunyinya set.
1/8 ya, setengah ketuk bunyinya. Terus yang ini benderanya ada 2. Nah, kalau tadi kan ada bendera 1 tangkainya ya. Nah, ini ada benderanya 2, itu artinya not 1/16. Bunyinya gimana? Berarti satu ketuk bisa ada 4 bunyi. Jadi contoh, ke sininya 2, ke bawahnya 2, ke atasnya 2. Do 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 do, tua gapat, tua gapat, do 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 do, tu gapat, tua gapat. Nah, jadinya seperti itu. Nah, itu ya bentuk notasinya ya tadi ya. Bentuk notasinya yang bulat, ada tiangnya, terus ada hitamnya, terus ada tangkainya, ada 2 dan seterusnya. Nah, itu bentuknya. Nah, kalau ini berarti berapa ketuk? Kalau nada ini berarti 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk. Nah, nanti kita akan latihan itunya ya. Yang pertama kita lihat dulu posisinya. Nah, ini garis ini namanya garis paranada. Ini fungsinya apa? Ini ada fungsinya tentunya. Fungsinya itu menentukan letak nadanya. Di mana sih nada C? Di mana sih nada D? Nah, ini ada yang namanya kunci. Kalau di depannya di sini ada kunci G, otomatis nada G itu berada di garis kedua di sini ya. Ini berarti kalau ada not yang berada di garis kedua, berarti ini nada G. Bener nggak sih? Coba kita lihat. Garis kedua, oh ini. Nah, ini berarti benar nada G karena berada di garis kedua. Nah, itu ya. Terus gimana menentukan letaknya? Nah, sini sudah ada patokan jadi ya. Jadi kalau nada itu semakin tinggi, berarti letaknya pasti semakin ke atas. Nadanya semakin rendah, pasti ke bawah. Patokannya dari G tadi di sini G. Nah, ini G. Berarti turun naiknya bagaimana? Nah, di sini kan terdapat 5 garis. Terus di antaranya ada spasi. Ada 4 spasi, 5 garis dan 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Jadi naik turunnya itu selalu garis, spasi, garis lagi, spasi, garis, dan seterusnya. Nah, kalau di bawah kan sudah tidak ada garis. Jadi menggunakan yang namanya garis bantu. Contohnya seperti ini. Ini nada C. Ya, di garis bantu yang pertama. Kita hitungnya dari sini, biar gampang ya. Ini G di garis kedua. Di bawahnya berarti apa? F. Di bawahnya di garis lagi apa? E. Di bawahnya D, di bawahnya C. Maka terjadi letak nadanya seperti ini. Sudah mutlak ya, kalau di depannya ada kunci G. Nah, ini G di sini ya. Ke atas, habis G ada A naik. Dari A naik lagi B. Dari B naik lagi C. Ingat, ada 7 buah nada ya. Yang urutannya pasti selalu C, D, E, F, G, A, B. Ya. Enggak, jangan sampai C, E, F, A, dan jangan ngacak ya. Jadi pasti C, D, E, F, G, A, B, C. Susunannya sudah mutlak ya. Kita bisa lihat dari jari misalnya. Ini kan 5 jari, ada antara. Yang ini nada tadi garis kedua, nada G ya. Nada G, berarti di bawahnya apa? G mundur ke sini jadi F. F mundur ke sini jadi E. Oke. Di bawahnya E ada D di sini. G lagi. G naik ke sini jadi A. A naik ke sini jadi B. B naik ke sini jadi C. C naik ke sini jadi D. D naik ke sini jadi E. D. E naik ke sini jadi F. Dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Itu urutan nada yang berada di garis para nada. Nah, ini ya yang mesti kalian ketahui gitu ya. Jadi kenapa sih orang-orang bisa memainkan musik dengan menggunakan partitur? Nah, dari situ. Jadi itu sebuah patokan ya, catatannya. Jadi kita tahu, oh yang akan dimainkan itu nada ini. Terus bunyinya panjangnya berapa ketuk gitu ya. Nah, ini ya. Ini kalian boleh di screenshot ya, supaya kalian tahu. Ya, jadi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai tinggi dan seterusnya gitu ya.
Itu tadi adalah letak nada dalam notasi paranada, dalam garis paranada ya. Letak nada dalam garis paranada. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca notasinya. Bagaimana sih caranya? Kita hitung di sini ya. 4/4. Nah, ini 4 ketuk. 1 2 3 4 ini. Ini 2 1 2. Ini 3 4. Jadi 4. Satu ketuk bunyinya ada 2 karena ini benderanya satu disambung biasanya ya. Nah, di sini satu ketuk benderanya ada 2. Satu ketuk bunyinya bisa 4. Ini Bapak tulis saja ya. Oke. Nah, ini nilainya satu ketuk. Satu ketuk. Ini satu ketuk. Ini satu ketuk. Ya. Jadi ini satu ketuk bunyinya 2, satu ketuk lagi 2, satu ketuk lagi 4, satu ketuk lagi 4 gitu. Nah, bunyinya gimana? Bunyinya gini berarti contoh. Ini nada G ya. Apa pencet G bunyinya. Nah, bunyinya seperti ini. Tuh. Wa ga pa tuh. Wa ga pa tuh. Wa ga. Nah, di sini cepat tuh wa ga pa tuh wa ga pa. Kayak gitu ya. Jadi ini jadi sebuah melodi ya, karena ada nilai ketukan dan ada nadanya. Apalagi nadanya tidak hanya satu, naik turun, pasti jadi sebuah alunan melodi. Sampai sini kalian mengerti? Nah, setelah itu Bapak akan membuat contoh untuk kalian coba baca di rumah ya. Oh iya, bacanya gimana? Nah, Bapak akan memperlihatkan tombol atau tuts dari sebuah piano. Kalian di rumah ada pianika kan ya? Pasti punya, semuanya punya pianika. Dari SD pernah belajar gitu ya. Pianika itu sama tombolnya dengan piano. Gimana sih melihatnya gitu ya? Melihatnya kita lihat ya. Nah, piano ini terdapat warna putih dan warna hitam ya. Jadi di atasnya hitam ada 2 dan 3 2 3 2 3 dan seterusnya. Gitu ya, 2 3 2 3 2 3 dan seterusnya. Itu piano ya. Pianika juga sama tombolnya. Nah, nada C itu letaknya di dekat yang 2 hitam ini. Nah, ini C di sini. C ya, ini C. Sebelahnya putih lagi nada D. Sebelahnya putih lagi nada E. Sebelahnya putih lagi F. Sebelahnya putih lagi G. Terus A, terus B, terus C dan seterusnya muter. C D F G A B C C D E F G C. Nah, itu yang putihnya. Ya, putihnya. Nadanya pasti itu, pasti C D E F G A B C. Nah, yang hitam ini untuk apa? Hitam ini untuk menaikkan nada setengah nada. Nah, itu nanti ya. Nanti akan Bapak bahas, kalau sekarang dibahas panjang. Kita belajar dasar dulu. Nadanya dari C yang warna putih sini ya. Nah, Bapak akan buatkan contoh. Nah, kalian yang tidak mempunyai pianika boleh menggunakan aplikasi pianoan yang ada di HP misalnya. Itu sama kok, bisa bunyi juga. Kalian seenggaknya tahu gitu. Oh, ini nada C, ini nada E dan seterusnya. Oke, yang gampang aja ya. Nah, ini berarti nada apa? Ini nada C. Bunyinya 2 ketuk ya. Dan ini nada C D E. Oh, garis pertama nada E. Bunyinya 1 ketuk. Yang ini sama, sejajar ya. Nada E bunyinya 1 ketuk. Kalau do berarti ini do mi. Nah, ini do ada bendera, ada tiang ini ya. Berarti bunyinya berapa ketuk? Setengah. Ini punya do re mi fa tu wa ga pa do re mi fa. Ini nada apa? G. Itu adalah sol. Nanti lihat lagi sini ya. G itu adalah sol. Do re mi fa sol sol do. Panjang 4 ketuk. Do.
Jadi kalau di piano seperti ini. Do, wa, ga, pa, do, wa, ga, pa, do, wa, ga, pa, do, wa, ga, pa. Nah, itu tadi ya, kalau di piano seperti itu. Sampai sini paham cara membacanya? Kalau paham, boleh kalian screenshot ini. Kalian coba mainkan di piano aplikasi kalian atau piano kalian. Pianika juga boleh. Kalau di rumah ada piano, lebih bagus mainkan di piano. Mungkin materi Bapak hari ini cukup sekian ya. Gak usah banyak-banyak dulu. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Oke ya, WhatsApp apa ini maksudnya apa? Misalnya kalau masih belum mengerti, atau kalian bisa ulang-ulang videonya ya. Bisa diulang-ulang. Oh ini nak lambang ini. Kalian pahami. Nanti Bapak akan komunikasi dengan kalian pada saat jam pelajarannya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Tugasnya hari ini Bapak ingin kalian mencoba membaca not ini. Cuman segini kan ya. Ini adalah sebuah melodi. Berarti kalian sudah bisa membaca melodi sesuai dengan jumlah ketukannya dan nadanya ya. Kalau kalian bingung, boleh diulang videonya. Ini nada apa. Ingat, patokannya di garis kedua adalah nada G. Berarti kalian mencet di piano itu G itu yang mana? Di tombol pianika itu G itu yang mana? Kalau dulu kalian kan belajarnya langsung do itu yang ini, re itu yang ini. Nah, padahal dalam alat musik itu do itu tidak selalu di situ. Nah, itu aja tugas seni budaya hari ini. Kalian bisa kerjakan dari sekarang. Biasa yang ke-1 tugasnya untuk harian kalian melampirkan bukti pembelajaran kalian di classroom. Dan kalian foto catatan kalian kirim ke kelas. Itu tugas harian. Tugas PR-nya hanya ini saja. Oke. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung WA Bapak. Kita komunikatif ya. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyimak video Bapak. Semoga materinya bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat. Tetap jaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.